Ini motonya satu, profit margin. Nah, nggak boleh Bu, kita mesti profit margin itu nggak boleh ada. Jadi harus karena ibadah. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Bala lu di belakang. Mau gimana pun, lu jangan khawatir. Bala nggak akan nyusul. Segala sesuatunya diawali dengan sedekah. Bala lu nggak akan nyusul. Saya jalanin sama istri. Alhamdulillah. Sedekahnya di muka. Tepuk tangan, luar biasa. Jadi itu mbaknya sekarang udah mulai ada gambaran mau di bidang informasi, bisnis online segala macam. Sedekahin dulu ya Allah. Ya Allah, saya pengen omset saya naik dengan saya kerja. Sedekahin ya Allah. Balanya nggak akan nyusul. Tergantung omsetnya teteh. Misalnya teteh ingin 100 juta. Masa iya sih? Betul, kok tahu sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh ingin omset 100 juta. Masa iya sih sedekahnya 100.000 kan gitu. Langsung kita kalau hitungan 2,5% itu kan wajib. Ini kan plusnya kan kita mintanya lebih. Dari 100 juta keluarin 10 juta di muka. Gitu. 10 juta di muka. Mau 1 miliar 100 juta. Gitu. Jadi apa yang kita yakini di situ letak keberhasilan teteh. Kalau teteh yakin maju. Teteh sering minta duluan sama suami. Nah itu juga harga mati teh. Tepuk tangan, semangat. Alhamdulillah. Kita duluan. Ini kayak enak saya. Dimintai duluan malu. Jadi gitu. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Ayo sebelum kita nanti sholat berjamaah, sebagai informasi musola. Oh ada. Oh Pak Robi silakan. Iya nih Thompson. Bisa dikasih penjelasan sekali lagi Pak Thompson. Beliau ini Pak Thompson ini anggota Brimob. Alhamdulillah. Dari mulai katanya 3 tahun yang lalu ya Pak Thompson pakai NMAX katakan. Sekarang ada Pajero, pengen Pajero kesampaian. Kemarin ada tanah kesampaian, tanah 2000 meter disentul kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Tolong Pak Thompson, saya dan teman-teman di sini mungkin bisa dengar gimana sih kita begitu melihat, oh pengen gue beli, pengen gue beli. Boleh Pak Thompson ditambahin penjelasan. Makasih. Jurus. Ini jurus. Maaf sekali lagi, bukannya saya sombong, bukannya gimana, semua punya Allah. Tapi gini Bu, saya sama istri itu waktu saya mengenal RDAY, saya tuh belum punya apa-apa. Saya pengen bawa anak-anak tuh ke rumah, bikin senang anak-anak. Alhamdulillah, begitu saya bawa ke rumah, hajat saya 1. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat bonus Pajero dari Tokopedia ya Allah. Hanya menghayal. Ya Allah, di Jumat kok dilalah saya dapat omset sama istri 3 kali lipat dari biasanya. Tepuk tangan. Dan saya bisa beli Pajero cash. Jadi saya manggil anak yatim ke rumah. Ke rumah. Rutin di minggu ketiga. Di minggu ketiga. Anak yatim ngaji, ijab, dan kita kasih anak yatim makanan terbaik. Yang paling kan? Dan kasih juga uang yang paling gede. Paling besar. Biar dia senang. Gak usah diamplopin. Tuh uang 100.000 biar dia pegang. Ini anak yatim biar senang. Kalau hatinya mereka udah senang, kita elus rambutnya insya Allah. Pada saat kita ijab sama anak-anak di rumah, itu saya minta Pajero sekali, alhamdulillah Allah kasih. Kedua saya minta untuk beli tanah, padahal saat itu yang punya tanah
buang harga 700 juta. Nego-nego dia kasih saya harga 500 juta. Dan itu masih dikasih jeda waktu, silahkan nyicil. Dikasih lagi kemudahan sama Allah, saya nggak pakai 6 bulan, seminggu saya bisa lunasin. Tepuk tangan, luar biasa. Karena memang wasilahnya anak yatim, aminnya anak yatim ini benar-benar yang saya rasain manfaatnya luar biasa. Khususnya anak yatim, rumah doa anak yatim ya. Karena saya alhamdulillah juga mengeposkan beberapa sedekah lain. Tapi memang untuk full-fullannya atau konsistennya saya ke anak yatimnya Pak Haji Dwi. Karena memang tiktoknya luar biasa gitu. Jadi bukan berarti berarti sedekah harus kesini, bukan. Sedekah kemanapun sama saja. Cuman kalau saya pribadi merasakan anak yatim Pak Haji Dwi ini kualitas super. Aminnya itu langsung, nggak pakai nunggu 40 hari kalau kata orang pintar. Kan saya pernah ya ikhtiar juga ke orang pintar, alhamdulillah. Nunggu 40 hari, nunggu 100 hari katanya tuh biar cepet kaya. Kalau aminnya anak yatim Pak Haji 2 minggu, 3 minggu dapet. Hitungan menit pernah. Hitungan menit pernah. Hitungan menit pernah. Saya pernah ditagih sama sales. Saya nggak punya uang, ya itu uangnya juga alhamdulillah buat sedekah. Saya cuman minta, ya Allah, saya mau ditagih sales. Apapun keputusannya, sekalipun saya nggak di drop barang lagi, saya terima. Itu sesudah sholat zuhur, saya minta doa begitu. Sepersekian menit itu WhatsApp sendiri salesnya. Bunda, saya nggak jadi ke toko, nggak jadi nagih karena saya ada urusan dari kantor. Minggu depan saya nagih. Jadi dengan jalan Allah, yang nagih dibundurin minggu depan, dan minggu depan bukan cuma bisa buat bayar utang, plus untungnya saya sudah punya. Jadi seperti itu yang saya dulukan untuk kepentingan sedekah anak yatim. Semuanya Allah permudah. Udah di jalannya. Iya itu. Dan yang kemarin yang lebih gila lagi, kita dizolimin sama saudara kita tetangga sendiri, diomongin jelek, katanya sedekah ke anak yatim itu salah aliran. Bahkan sampai dia tanya di masjid waktu tausiah subuh dengan Ustadz pakai mic. Gila. Jujur aja, saya manusia, sempat emosi, tapi saya ingat kata Pak Haji, kalau kayak gini sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan, luar biasa. Walaupun alhamdulillah tadi nombor kan. Alhamdulillah. Saya tambahin sedikit ya. Mungkin ibu-ibu tanyakan, bedanya apa nih anak yatimnya Pak Haji Bi sama anak yatim di sekitar kita? Memang agak unik Bu. Kita punya yatim namanya yatim kurung. Jadi waktu papanya meninggal, itu anak yatim masih dalam kandungan ibunya. Nah kita punya tuh sekitar 87 anak. Terus kita punya namanya yatim tahajud. Jadi anak yatim kerjanya tiap malam ya tahajud aja itu aja. Nah kita lagi punya anak yatim namanya anak yatim umroh. Kecil-kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, dia udah berangkat umroh. Udah megang Ka'bah, udah sa'i, udah tawaf. Nah memang itu yatim memang kita bikin seperti itu. Nah yang terakhir yang lebih dahsyat Bu, anak yatim kita pernah mengaminkan tamu kandang embe, utangnya 1.500 miliar. Jadi kalau utang ibu cuma 1 miliar kan berarti buat dia udah biasa si cindil-cindil. Pernah ngaminin utangnya 200 miliar. Nah berarti kalau utangnya ibu cuma 1 miliar berarti kan buat dia biasa. Makanya anak-anak tuh kalau ngaminin sambil bercanda, saya bilang sayang serius. Itu hajatnya ecek-ecek Pak Haji. Kan kita pernah ijab yang waktu hajatnya terkabul itu. Oh iya. Jadi emang anak yatimnya seperti itu. Tapi dia kalau ngaji nggak baca Quran, dia udah luar kepala. Nanti ibu bisa lihat dia ngaji udah aja sambil ngoceh, sambil bercanda tapi ngomong aja. Karena kan udah dia ngajinya udah di Ka'bah, di Mekah, di mana-mana Bu, yang namanya berisik di Ka'bah itu pasti diusir sama laskar. Tapi anak yatim kita ibu bisa lihat di YouTube itu lagi ngaji di Ka'bah itu ditonton sama orang se-Ka'bah itu di dalam Masjidil Haram itu ditonton, itu divideoin dan viral sedunia. Nah jadi intinya kalau ibu lagi sakit, kan ibu kita lagi sakit nih.
kelilit utang, anak suruh belajar susah, terus mau jual aset lama. Kita lagi sakit nih. Coba ibu makan di bakso lapangan tembak Senayan, pasti makannya lahap bakso ya. Nah, ibu sekarang makan bakso pikul. Bakso yang dipikul, yang bikin baksonya dari sagu, kira-kira habis gak tuh semangkok kalau ibu lagi sakit? Enggak lah. Nah, kalau kita sekarang lagi sakit, cari yatimnya yang ekstrim. Tapi kalau kita lagi nggak sakit, ya yatim di pinggir-pinggir tetangga kita ya bisa. Ya itu bedanya. Jadi karena ibu lagi punya hajat dan hajatnya ekstrim, cari anak yatimnya yang ekstrim. Karena hajat ibu ekstrim. Tapi kalau hajat ibu cuman tuker tambah suami, itu recehan. Buat apa cari yatim ekstrim? Orang cuma bukan tuker tambah suami. Nah, jadi intinya bedanya yatim kita karena yatimnya ekstrim itu aja. Oke? Ya, terima kasih. Ada lagi? Itu ada tuh, iya. Tuh ya. Nah, itu ngaji di Ka'bah tuh, di Masjidil Haram. Itu ada yang mana? ya. Coba lihat. Itu di Mekah tuh, Bu, yasinan anak yatim kita. Di mana-mana tuh diusir. Nggak boleh dong. Ka'bah, tapi itu ngaji bebas. Ya, luar biasa karena jadi anak yatim kita tuh udah ke Mekah, udah punya paspor. Nah, kita kadang belum ke Mekah. Ya, paspor aja belum buat. Ya kan? KTP aja seumur hidup. Ya kan? Jadi kenapa sih mesti ke yatimnya Pak Haji? Ya kebetulan kita memang spesialisnya utang. Spesialisnya nikah yang telat. Karena kan kita punya pasien umur 57 tahun kekeh pengen dapat bujangan. Kemarin anak yatim kita pada pingsan karena nggak mungkin 57 gitu loh minta bujangan. Tapi dengan dia melakukan yakinnya ekstrim kan hajatnya ekstrim, alhamdulillah nikah dapat bujangan temen SMP-nya sebangku. Wasilahnya gara-gara Facebook, WhatsApp sama reoni. Akhirnya jadi panitia, dia nikah dengan yang seumur teman sebangku. Kalau kita pikir kan nggak mungkin, Bu, 58 gadis gitu loh. Terus pengen dapetnya bujangan, yatimnya yang pada denger langsung pingsan. Tapi kok bisa terkabul ya karena dia yakinnya ekstrim dan dia melakukan sedekah ekstrim. Dia melakukan sedekah 12 kali gaji kotor. Gajinya sebulan 13 juta kali 12 dia sedekahnya 156. Kedua, guru TK kekeh pengen jadi kepala sekolah. Saya bilang nggak mungkin, kan kamu guru. Ya disedekain honornya sebulan 300.000. Subhanallah, dinikahin dapat jodohnya yang ibunya kepala sekolah TK. Akhirnya dia gantiin mertuanya. Iya, nggak taunya kan istilah ini nggak taunya di Pak Kiai Yusuf Mansur ada kan contohnya. Gue bilang kok sama ya. Itu dia, tapi kan mana ada sih orang sedekah honor 100% tiap bulan, nggak ada. Pak Haji, berarti kalau buat anak saya bisa Bu, bisa 58 loh, gadis loh. Kita periksa di USG aja nggak mungkin 58. Oke, tepuk tangan dong, alhamdulillah. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum nanti kita sholat dan doa bersama. Assalamualaikum, nama saya Nok dari Balai Endah. Saya baru lihat-lihat dari saudara ya di RDA itu, lihat dari YouTube Ibu juga yang dari kosmetik. Terus tadi saya dengar katanya kan saya pingin tapi tanpa modal gitu Bu, gimana gitu. Jadi pingin apa krimnya dari Ibu itu gitu. Jadi kan saya kerja, jadi biar ngajakin teman-teman gitu, jadi sambil nambah-nambah usaha gitu. Insya Allah, alhamdulillah berarti di sini jalan Allah lagi dimudahkan ya. Ibu-ibu semua di sini nanti yang mau ikut kerja sama dengan saya bisa tukeran via WhatsApp.
Sanggupnya sebulan berapa saya drop. Kita sistem kepercayaan aja. Bisa. Tepuk tangan luar biasa. Jadi nanti lewat nomor WA aja saya ke ibu gitu langsung. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih, kita hentikan dulu, kita istirahat dulu. Silakan Bapak Ibu untuk salat zuhur dulu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu